بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح علينا بالقرآن العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya saya selama 4 hari ini tidak hadir bersama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena yang pertama kemarin kebetulan harus pulang kampung karena Pak Le saya meninggal. Jadi saya ikut takziah di kampung di Cilacap. Kemudian yang kedua, sepulang dari situ saya kok diberikan nikmat oleh Allah. Ternyata tidak baik kondisi badan saya. Jadi diberikan nikmat Allah sedikit sakit meriang. Sampai hari ini masih belum pulih sebetulnya 100%, tapi insya Allah sudah sanggup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini, penulisan kita hari ini dari halaman 231 hingga 235. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 halaman yang kita tulis hari ini, akan tetapi pembahasannya yang sebelumnya, karena surah Hud ini kan kita membahas Nabi Hud alaihissalam. Jadi kalau kita tidak mengkajinya, sayang Bapak Ibu. Jadi yang kita akan bahas adalah surah Hud ayat 50 sampai ayat 60. Bismillah, semoga saja cukup waktunya dengan kita membahasnya kehidupan Nabiullah Hud. Semoga kita bisa mendapat ibrah, mendapat contoh, mengambil contoh dari apa yang Allah sampaikan melalui wahyunya, yaitu di Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung membahas saja kisah Nabi Hud alaihissalam di dalam surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا بعدا لعاد قوم هود. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, wa ila adin akhahum huda. Akhahum, saudaranya mereka, Huda yang bernama Hud. Kepada kaum Ad diutuslah Nabiullah Hud alaihissalam. Qala ya qaumi, kata Nabiullah Hud, qala ya qaumi abudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh tidak ada sesembahan yang pantas engkau sembah selain Dia. In kuntum illa muftarun. Sesungguhnya kalian hanya mengada-ada saja dengan sesembahan kalian itu, kata Nabi SAW. Yang kalian sembah itu hanya apa yang kalian ada-adakan, bukan apa yang benar-benar hak kalian sembah, kata Nabiullah Hud. Ya as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian apapun, karena upahku inna ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Sesungguhnya
upahku tidak lain hanya diberikan Allah yang telah fatarani, yang telah menciptakanku. Fatarani, menciptakanku. Atau kalau kita terbiasa bahasa Indonesia, ya, Idul Fitri, fatarani, yang telah menciptakanku. Maka Idul Fitri itu yang kembali lagi seolah-olah tercipta baru. Idul Fitri. Afala ta'qilun, kata Nabi Allah, apakah kalian tidak memiliki akal, wahai kaumku? Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad itu kaum yang memiliki ciri-ciri badannya tinggi. Kalau di kisah-kisah, beberapa hadis mengatakan bahwa beberapa kisah, bukan hadis, mengatakan bahwa kaum Ad itu tingginya setinggi pohon kurma, kayak pohon kurma tingginya, besar, tinggi, kuat. Mereka hidup di antara kaum Ad itu ada dua, kaum Ad Ula dan kaum Ad Sani. Yang dengan Nabi Allah Hud itu kaum Ad Ula. Nah, kaum Ad Ula itu tinggalnya di antara namanya daerah Al-Ahqaf. Disebutnya Al-Ahqaf. Nanti ada pembahasan lagi. Makanya di Al-Quran itu ada surah Al-Ahqaf. Ada pembahasan lagi. Al-Ahqaf, atau kita bahasa Indonesia kan itu adalah gunung-gunung yang menjadi gua. Apa ya? Al-Ahqaf itu jamak dari Ahqaf. Ahqaf itu gua. Jadi gunung yang berongga. Tapi banyak gitu. Kenapa? Karena kaum Ad itu membuat rumahnya itu di gunung-gunung. Mohon maaf Pak Adhat, tolong ditunjukkan gambar Petra. Bila mungkin, masukkan gambar Petra. Bisa Pak Adhat? Peta gimana, Gus? Petra, cari di internet coba. Terus Petra. masukkan ke dalam. Peta. Petra. Papa, Petra. Echo, Tango, Romeo, Alpha. Ya. Di Ya. layar, tampilkan di layar. Supaya Bapak Ibu bisa melihat. Seperti apa itu Al-Ahqaf. Kurang lebih seperti ini. Ini namanya Al-Ahqaf. Nah, kalau di Jordan disebutnya Petra. Ya. Ada juga yang di area Al-Ahqaf. Nah, gunung-gunungnya dibikin semacam seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu daerah Al-Ahqaf. Gunung-gunung yang dibikin gua-gua. Nah, kemampuannya orang Ad itu bikin rumahnya seperti itu. Al-Ahqaf itu letaknya antara Oman dan Yaman. Mereka tinggalnya di gunung-gunung yang dibikin rumah-rumah seperti itu. Maka kemudian disebutnya Al-Ahqaf. Ini salah satunya yang ada di Jordan. Itu disebut Petra. Nah, nanti ada lagi yang di daerah Ahqaf. Nah, di daerah Ahqaf itu ada lagi disebutnya Al-Ahqaf antara Yaman dan Oman. Nah, di situ memang banyak Nabiullah yang turun, termasuk Nabiullah Saleh, Nabiullah Ayub di area-area itu. Cuma Nabiullah Hud diturunkan di daerah Ahqaf. Ahqaf itu gunung-gunung
yang dilobangi, yang dijadikan tempat tinggal. Nah, bayangkan seperti apa tingginya para kaum Ad. Mohon dipaus nanti pas di gambar gunung yang dibangun itu, pada bisa dibayangkan tingginya orang-orang Ad itu pada posisi ini. Dia memahat, dipahatnya gunung-gunung tersebut. Jadi kaum Ad itu kaum yang paling kuat, kayak raksasa gede-gede. Kayak raksasa besar-besar. Ada aja tuh. Baik, mohon maaf. Barusan ada telepon masuk. Pada suara jelas ya? Iya, jelas Gus. Nah, baik. Tadi itu yang ditunjukkan pada itu peninggalannya kaum Ad. Ya, peninggalannya masih lestari sampai hari ini. Manusianya setinggi-tinggi kurma atau bahkan lebih, setinggi-tinggi pohon kurma atau bahkan lebih. Kaumnya kaum Ad. Nah, yang Nabiullah Hud diutus di situ adalah kaum Ad ula. Kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama yang di area Ahqaf, yaitu antara Oman dan Yaman. Negerinya subur, air mengalir bagus, semuanya bagus. Ya. Kan tetapi mereka menyembah berhala. Nah, peristiwa Nabiullah Hud ini setelah 3 atau sampai 5 kurun, 5 generasi setelah Nabiullah Nuh. 5 atau 6 generasi setelah Nabiullah Nuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah tadi kilasan mengenai kaum Ad. Kemudian Nabiullah Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Wahai kaumku, mohon ampunlah, istaghfiru, mohon ampunlah rabbakum, kepada Tuhan, kata Nabiullah. Summa tubu, kemudian bertaubatlah kepadanya, ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan dari langit air yang berlimpah ruah. Karena pada saat itu pernah terjadi kekeringan yang panjang. Ya. Kekeringan yang panjang, kemudian Nabiullah Hud mengatakan, bertobatlah kepada Allah, sembahlah Allah, niscaya Allah akan mengirimkan air. Nah, kemudian bertobat, sebagian ada yang diturunkanlah air. Wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah kekuatan kalian. Udah badannya gede, kuat-kuatnya minta ampun. Nabiullah Hud masih memintakan akan menambahkan lagi kekuatan buat kalian. Ya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, akan menambah kekuatanmu dan ya dari kekuatan yang kamu sudah miliki, kata Nabiullah Hud. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.